Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Lubathana dengan yang 18. Di sini saya akan menjelaskan soal mengenai UAS kemarin. Jadi di sini ada fungsi proposisi. Jadi fungsi proposisi ini digunakan untuk menghitung hasil dari beberapa operasi logika berdasarkan 3 nilai awal, yaitu P, Q, dan R. Jadi operasi dihitung ini meliputi konjungsi. Ini adalah hasil dari konjungsi antara negasi Q dan R. Kemudian ada disjungsi, ini adalah hasil disjungsi antara P dan konjungsi negasi Q, negasi Q and R. Kemudian ada negasi Q dan negasi P yang negasi dari Q dan P yang berturut-turut. Kemudian ada implikasi ini akan bernilai true jika disjungsi bernilai false atau jika P bernilai false. Kemudian program ini mencoba semua kombinasi nilai P, Q, dan R atau true atau false karena ada 3 variabel. Jadi jumlah kombinasinya ini adalah 8. Jadi program ini mencoret tabel yang menunjukkan hasil dari setiap operasi logika untuk setiap kombinasi nilai. Setiap kolom dalam tabel memiliki arti seperti P, Q, R itu ini nilai awal logika. Kemudian ada negasi Q dan negasi P, itu adalah hasil negasi dari Q dan P. Kemudian ada negasi Q atau R, itu gabungan negasi Q dengan R menggunakan N. Kemudian ada P or negasi Q and R, itu adalah gabungan P dengan hasil dari operasi sebelumnya menggunakan OR. Kemudian ada not P atau negasi Q and R or negasi P, itu adalah operasi akhir yang melibatkan negasi dari seluruh ekspresi. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada soal nomor 1 tipe B. Jadi program ini melibatkan 5 variabel yaitu P, Q, R, S, dan T. Tabel ini akan menunjukkan hasil dari beberapa kombinasi operasi logika seperti OR, AND, dan NOT. Di sini ada fungsi proposisi. Fungsi proposisi ini digunakan untuk menghitung berbagai ekspresi logika yaitu P atau Q. Ini adalah penggabungan dari P or Q. Kemudian ada R atau negasi S, ini penggabungan dari R or not S. Kemudian ada negasi S, ini menghitung negasi dari S jadi not S. Lanjut ada 1 dan 2, ini ada penggabungan hasil dari P or Q and R or negasi S. Akhirnya ini adalah menggabungkan hasil 1 dan 2 NT. Hasil dari fungsi ini adalah nilai logika untuk setiap langkah. Jadi kombinasi nilainya ini, program ini membuat semua kombinasi nilai kebenaran atau true false untuk 5 variabel P, Q, R, S, dan T. Karena ada 5 variabel, maka ada 32 kombinasi nilai. Lanjut di sini ada jadi setiap kolom ini menunjukkan hasil dari operasi tertentu. Jadi ini ada P, Q, R, S, ini adalah nilai awal logika. Kemudian ada negasi S, itu adalah negasi dari S. Kemudian P atau Q, itu gabungan P dengan Q menggunakan OR. Kemudian lanjut ini ada R atau negasi S, itu adalah gabungan R dengan negasi S menggunakan OR. Kemudian ada P atau Q dan R atau negasi S dan T, itu adalah hasil akhir setelah semua operasi digabungkan. Kemudian setelah di run maka hasilnya seperti ini.
Kemudian lanjut nomor 2, di sini ada permisalan. P itu jika rumah itu terletak di tepi danau, I itu harta karun tidak terletak di dapur, kemudian R itu pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, dan S itu harta karun yang disembunyikan di bawah pagar. Jadi faktor-faktor tersebut dapat dinyatakan dengan simbol logika. Jadi yang nomor 1 itu jika rumah terletak di tepi danau itu ditandai dengan P, maka harta karun tidak di dapur, berarti negasi Q atau not Q. Yang kedua, jika pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, ditandai dengan R, maka harta karun ada di dapur. Jadi ditandai Q, R jika Q. Kemudian yang ketiga itu rumah memang terletak di tepi danau, ditandai dengan P. Ini nomor 4, itu pohon di halaman depan adalah pohon kelapa, ditandai dengan R, atau harta karun disembunyikan di bawah pagar, atau ditandai dengan S. Jadi ditulis R atau S. Kemudian langkah menarik kesimpulannya, kita menggunakan modus ponen. Jadi sini A jika B, jadi jika A ini benar, maka B juga benar. Dari fakta yang nomor 1, jika P maka negasi Q. Terus yang ketiga, yang P itu rumah terletak di tepi danau. Karena P ini benar, maka negasi Q ini juga benar. Artinya harta karun tidak ada di dapur. Jadi kita tulis di sini not Q nomor 5. Kemudian kita menggunakan modus tolen. A jika B dan B salah atau negasi B, maka A juga salah. Jadi dari fakta yang kedua, R jika Q, jadi R jika Q atau jika pohon kelapa, maka harta karun ada di dapur. Dari kesimpulan sebelumnya yang nomor 5, negasi Q atau not Q itu harta karun tidak ada di dapur. Karena Q salah, maka R juga salah. Artinya pohon di halaman depan bukan pohon kelapa atau not R. Jadi kita tulis di sini. Kemudian kita menggunakan silogisme disjungtif. A jika B, A jika B A atau B A atau B. Jadi itu atau salah satu benar dan A salah, maka BB harus salah. Kemudian menggunakan silogisme disjungtif di sini, jika A salah maka B harus benar. Jadi salah satunya itu benar, harus benar. Dari fakta yang nomor 4 ini, R atau SR atau S, R atau S ini atau pohon kelapa atau harta karun di bawah pagar. Jadi dari kesimpulan sebelumnya nomor 6 itu di not R atau pohon kelapa salah. Jadi karena R salah, maka S harus benar. Artinya harta karun disembunyikan di bawah pagar. Jadi kita tulis yang nomor 7 di sini S kesimpulannya. Itu kesimpulan akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu harta karun disembunyikan di bawah pagar. Kemudian lanjut di sini menjelaskan codingannya. Jadi programnya membuat tabel kebenaran untuk mengevaluasi logika dari 5 variabel yaitu P, Q, R, S, T. Untuk mengecek apakah semua premis yang diberikan menghasilkan kesimpulan konklusi yang benar. Jadi yang pertama ini ada premis 1, not P or not Q. Jadi dibaca jika P salah atau Q salah maka premis ini benar. Kemudian premis 2, not R or Q. Dibaca jika R salah atau Q benar maka premis ini benar. Lanjut premis 3, dibaca premis ini hanya benar jika P benar. Premis 4, R or S, dibaca jika R benar atau S benar maka premis ini benar. Kemudian konklusi S, dibaca konklusi adalah nilai S. Di sini ada rumusnya. Not premis 1, N premis 2, N premis 3, N premis 4 or konklusi, dibaca jika semua premis ini benar maka kesimpulan S harus benar. Jika tidak, maka hasilnya salah. Jadi fungsi ini mengembalikan semua nilai premis ini dan jawaban. Kita sedikit. Mana ada daftar nilai kebenaran. Di sini ada value list. Daftar ini berisi nilai kebenaran true
and false untuk setiap variabel. Di sini untuk mencetak header yang sudah menghasilkan kombinasi nilai. Jadi setelah di output, jadi setelah di output setiap baris dalam tabel ini berisi nilai setiap premis. Jadi ada premis 1, premis 2, premis 3, premis 4 dan nilai konklusinya. Untuk jawaban konklusinya itu semuanya benar. Oke, lanjut nomor 3. Di sini ada himpunan lama. Jadi di sini ada himpunan lama dan ada yang kedua di sini. Jadi kedua himpunan ini digunakan untuk menunjukkan cara kerja program dalam dua situasi yang berbeda. Jadi himpunan lama pertama ini ada elemen yang sama di kedua himpunan. Hasil irisannya tidak kosong. Misalnya ini 3 sama. Terus yang kedua ini tidak ada elemen yang sama, hasil irisannya kosong, dan program ini mencetak gabungan. Kemudian lanjut di sini ada himpunan A yang berisi elemen dari 1 hingga 15. Kemudian ada himpunan B yang berisi elemen dari 5 hingga 20. Kemudian ada irisan himpunan A dan B. Jadi simbol ini digunakan untuk menghitung irisan dari dua himpunan, yaitu elemen-elemen yang terdapat di kedua himpunan dalam hal ini, yaitu elemen-elemen yang terdapat di kedua himpunan. Jadi irisan A dan B itu yang ada di kedua himpunan itu adalah 5, 8, 11, 12, 13, 14, 19. Kemudian untuk yang fungsinya ini untuk mengecek kondisi irisan. Kemudian ini untuk menjalankan fungsi ada print A, himpunan A, print B, himpunan B. Jadi bagian ini mencetak hasil himpunan A dan B dan hasil irisan. Kemudian memanggil fungsi mengecek kondisi untuk memeriksa apakah irisan kosong atau tidak. Jadi jawaban irisan A dan B itu elemen yang ada di kedua himpunan itu adalah 5, 8, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, lanjut di sini soal nomor 4. Di sini ada matriks A. Ini memiliki ukuran 3x3 atau 3 baris, 3 kolom. Isinya ada 1, 2, 3, 0, 4, 5, dan 6, 7, 8. Dan untuk itu memiliki ukuran 2 baris 3 kolom, yaitu 1, 0, min 1 dan 2, 1, 0. Kemudian yang ini untuk mengecek kondisi. Kemudian kita kemudian sini ada print A. Ini print A ini tidak dapat dilakukan dengan matriks B karena jumlah kolom pada matriks A ini berbeda dengan jumlah baris matriks B. Kemudian kita print. Di sini juga kita tulis dia dapat melakukan perhitungan determinan dari hasil A kali B karena tidak ada hasil perkalian dari matriks A dan B. Kemudian untuk menentukan ukuran matriks, kemudian untuk menentukan ukuran matriks itu sendiri, matriks A shape ini menentukan jumlah baris matriks A. Kemudian matriks A shape 1 ini menentukan jumlah kolom matriks A. Kemudian matriks B shape 0 ini menentukan jumlah baris matriks B, dan begitu pun juga dengan matriks B shape 1 itu menentukan jumlah kolom matriks B. Tidak dapat dikalikan karena tidak dapat dikalikan syarat dari perkalian matriks itu sendiri. Dua matriks ini dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Yang
Sedangkan dalam program ini, matriks A ini memiliki 3 kolom dan matriks B ini memiliki 2 baris. Jadi ini syarat tidak terpenuhi sehingga matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B. Kemudian kita output, maka hasilnya seperti ini.